Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak akan menjelaskan berbagai macam rumus yang sudah kalian pelajari. Jadi ada fungsi string, fungsi string itu terdiri dari fungsi left, right. Kemudian ada fungsi logika if, nanti ada if and, ada fungsi lookup. Lookup itu ada lookup, ada VLOOKUP, ya, kemudian fungsi logika sudah, fungsi statistik ya seperti sum ya, untuk menjumlahkan dan lain-lain. Nah, berikut ini golongan ya. Golongan itu diambil dari satu huruf nip yang paling kiri, jadi menggunakan fungsi string. Yang kiri adalah left, kemudian klik nipnya diambil satu karakter tutup kurung. Kemudian ruang. Jadi ruang itu kalau golongannya 1 ruang A, golongannya 2 ruang B, golongan 3 ruang C. Ini menggunakan fungsi logika, fungsi if ini sama dengan tanda petik 1 ya, titik koma A, tanda petik, jangan lupa ya, titik koma, if lagi, klik D7 karena nggak bisa diklik, pakai diketik saja, kemudian sama dengan 2. Kalau 2 itu ruangnya adalah B, di luar ketentuan itu adalah C maksudnya. Jadi kalau bukan 1 bukan 2 berarti C. Terus tutup kurung 2 ya, karena if nya ada 2 enter. Jadi 1A, kemudian di klik 2 kali, ini secara otomatis akan tercopy ke bawah. Jadi 1A, 3C, 2B ya. Kemudian gaji pokok. Nah, di sini karena ada tabel pembantu ya, nih, gaji pokok. Gaji pokok ketentuannya adalah gaji pokok sama dengan gaji ditambah honor. Ini berarti mendatar pakai lookup, yang ini pakai VLOOKUP. Ya, ini sama dengan VLOOKUP. Ya, terus klik golongannya, titik koma, kemudian tabelnya diseleksi, di blok seperti ini ya. Ini karena sudah dibuat file name-nya, maka di sini langsung ada tulisan gapok ya, gapok gaji pokok. Ini berarti baris 2 ya, false, tutup kurung, kemudian ditambah. Nah, sekarang pakai VLOOKUP. Tadi maaf, ini bukan VLOOKUP tapi lookup. Kemudian klik golongannya, terus titik koma. Nah, ini diseleksi ya. Nah, karena udah di define name langsung honor. Masih ingat kan
bagaimana cara memodify name itu. Terus ada di kolom kedua ya, terus false, tutup kurung, di enter ya. Nah ini NA semua. Nah NA semua kenapa? Karena di sini angka kuncinya ini kan 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 adalah angka, jadi nggak match ya. Sementara golongan ini ya, ini bukan angka tapi teks. Nah jadi bisa Bapak buktikan di sini kalau kamu jumlah ya, ini jumlahkan, karena ini teks nggak bisa ya, hasilnya 0 karena bukan angka teks. Sekarang bagaimana cara merubah teks ini menjadi angka ya? Caranya adalah di depan left kamu ketik value. Nah, ini value. Ini karena kurungnya kurang 2. Nah, dia value. Nah semua ya bisa nih. Ini nanti. Kemudian ini jadi C semua ya. Jadi kalau if kemudian angka satunya diberi tanda petik, itu akan berubah menjadi teks. Nah sekarang kita rubah dari teks menjadi angka, maka tanda petiknya itu harus kita hilangkan. Nah, jadi 1A, 2B, 3C ya. Ini kenapa ini? Jadi misalnya nih ya, jadi yang ini bukan E10 tapi seharusnya E7. Ini E7 ini meleset ya. Itu untuk gaji pokok. Kemudian untuk masa kerja, jadi masa kerja itu nanti anggap saja nih, ini tahun 1 April ya, dikurangi dengan mulai masuk. Nah, nanti ini diabsolutkan, diberi, caranya diberi tanda dolar. Nah, ini kan hari. Nah karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari, maka dibagi 365 hari. Nah, jadi kalau kamu hitung dari tanggal 9 Januari 95 sampai dengan 1 April 2010 itu 15 tahun. Kemudian tunjangan nikah. Tunjangan nikah ketentuannya adalah hanya untuk karyawan yang sudah menikah jika laki mendapat 15% dari gaji pokok, tetapi bila perempuan mendapat 10%. Ya, jadi di sini akan menggunakan fungsi if and karena syaratnya ada 2 ya, laki-laki dan menikah. Jadi kalau laki-laki menikah 10%, tapi kalau perempuan menikah dapat tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok. Jadi if ya, terus and, if and. Nah jadi kalau jenis kelaminnya sama dengan laki-laki L ya, maka itu tunjangannya 10% ya, kali gaji pokok ya. Apabila tidak maka sama dengan 0. Terus ditambah if lagi, if and
sama ya. Nah, tapi kalau tadi ada laki-laki, sekarang perempuan, jadi tanda petik P perempuan, kemudian titik koma. Nah, statusnya harus B ya, sama dengan B, maka 5% dikali gaji pokok. Apabila tidak, maka sama dengan 0. Kemudian yang ini keliru nih, ini kan L masih kurang, jadi menikah, statusnya belum. Status, nah status sama dengan N ya, N itu nikah ya, N, maka ini ada kurung tutupnya, tutup. Ini juga demikian, ini bukan B tapi N 5% ya. Jadi jika jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya sudah menikah, maka tunjangannya 10% dari gaji pokok. Apabila tidak, jadi kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tunjangannya 0. Nah, kalau perempuan ya, perempuan P dan status menikah N ya, maka tunjangannya 5% dari gaji pokok. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tunjangan nikahnya 0, misalnya belum nikah ya. Jadi kalau ada dua syarat menggunakan fungsi if and. Jadi nano romansah ini tunjangan nikahnya nggak ada. Kenapa? Karena belum menikah nih, B belum menikah. Jadi yang mendapatkan tunjangan yang NN aja nih, N baru udah menikah. Yang BB berarti tidak dapat. Kemudian untuk tunjangan anak ya, tunjangan anak itu ketentuannya adalah diisi dengan tiap anak mendapat 5% dari gaji pokok, namun dibatasi 2 anak. Jadi 5% dari gaji pokok, tapi hanya dibatasi 2 anak saja. Jadi kalau anaknya 5 ya tunjangannya tetap hanya dapat 2 gitu. 3 ya hanya dapat 2. Ini menggunakan fungsi if nih. If, jadi jika berarti ini dengan anak lebih kecil daripada 2 ya, maka tadi ketentuannya adalah dapat tunjangan 5% dari gaji pokok ya, kemudian dikali lagi jumlah anaknya ya. Apabila tidak, maka 2, nah kan maksimalnya 2 anak 2, langsung dikali 5%, kemudian dikali gaji pokoknya, tutup kurung. Nah, bentar. Jadi nano romansah tunjangan anaknya 0, nggak ada, karena memang romansah itu belum punya anak. Copy. Kemudian 5 nih, 33.000 berarti 5% kali ini ya, 5% kali 2 ya, jadi 335, karena ini anaknya 5, jadi dihitungnya maksimal hanya 2 ya, betul. Kemudian tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja ketentuannya adalah
diberikan dengan 15% yang masa kerjanya 10 tahun atau lebih. 5 sampai 10, 10%. Kurang dari 5 tahun, berapa persen? 5% ya, 15, 10, yang lebih dari 15 tahun. Jadi pakai fungsi if, sama dengan if ya, jika. Nah, diklik ini masa kerjanya lebih dari tadi 10 tahun, maka tunjangannya adalah 15% dikali gaji pokoknya, terus titik koma, if lagi ya, klik tunjangan masa kerjanya lebih besar daripada 5 tahun, maka tunjangannya 10% dari gaji pokoknya. Apabila tidak, maka dapat tunjangannya hanya 5% dari gaji pokoknya. Tutup kurung 2 kali karena if-nya ada 2 kali. Maksudnya ini kalau masa kerja lebih dari 10 tahun 15%. Kalau 5 sampai 10, ini antara 5 tahun sampai 10%. Di luar ketentuan itu, jadi kalau yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun berarti hanya dapat tunjangan 5%. Ya. Jadi yang sedikit ini karena memang baru 2 tahun, baik dapatnya 5%. 5% kali 225. Ini kebetulan gaji pokoknya sama, kemudian masa kerjanya kurang dari 5 tahun, maka 5%. Kemudian penghasilan itu adalah gaji pokok ya, kemudian ditambah tunjangan nikah, kemudian ditambah tunjangan anak, kemudian ditambah tunjangan masa kerja. Kemudian kita copy ke bawah. Pajak itu ketentuannya adalah kalau penghasilannya lebih besar atau sama dengan 300.000, 2,5% ya, 2,5%, 1% dan 0,5%. Jadi yang lebih besar atau sama dengan 300.000, pajaknya adalah 2,5%. Jadi tetap menunggu if ya, diklik ini penghasilannya lebih besar sama dengan 300.000, maka pajaknya adalah tadi 5% dari penghasilannya ya. Kemudian titik koma, if lagi, klik penghasilannya nih, penghasilannya lebih besar sama dengan 150.000, maka pajaknya adalah 1% dari jumlah penghasilannya. Apabila tidak, mau pakai if lagi juga boleh, tapi biar rumusnya tidak terlalu panjang untuk menyingkat, maka langsung ya, tadi 0,5%, 0,5% ya, dikali penghasilannya, enter ya. Jadi kalau yang ini 1% karena penghasilannya kurang dari 300.000. Kalau yang ini pajaknya tadi 5% ya, 5% dari ini karena penghasilannya lebih besar dari 300.000. Nah, total pendapatan berarti penghasilan kemudian dikurangi dengan pajaknya ya.
Ya, demikianlah cara membuatnya. Jadi tadi ada fungsi string ya, left, ada fungsi logika, ada if and, ada lookup, ada vlookup. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya apa yang sudah Bapak jelaskan, sampaikan. Cukup sekian, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.